Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, kami andalkan sepenuhnya untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tawarikh 28 ayat yang ke-22 yang berbunyi, dalam keadaan terdesak, Raja Ahaz semakin bertindak tidak setia kepada Tuhan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah menjalankan hidup sebagai umat Tuhan, bukan untuk semakin salah langkah. Kisah tentang bagaimana raja yang seharusnya teokratis berpusatkan kepada Tuhan Allah Yahweh Allah Israel saja, yaitu Raja Ahaz, dia sudah memulai masa pemerintahannya dengan tidak baik. Dikatakan dalam ayat 1b ditekankan bahwa ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Sederet dari dosa atau kesalahan yang diperbuat oleh Raja Ahaz ini mulai dari membuat patung-patung tuangan, menyembah berhala, sampai membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Ketika menghadapi ancaman musuh, ia meminta bantuan kepada Raja negeri Asyur, negara kafir yang memang tidak mengenal Tuhan Allah Yahweh Allah Israel itu. Ia berharap mendapat bantuan, yang didapati Ahaz adalah justru malah kesusahan yang semakin menyesakkan dirinya, padahal ia sudah membayar upeti yang besar kepada raja kafir itu. Langkah pemerintahan Raja Ahaz semakin salah langkah, menyalahi pemerintahan yang tidak teokratis itu lagi. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkannya, karena ia berpikir bahwa yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku. Ia bahkan mengumpulkan perkakas-perkakas rumah atau bait Allah di Yerusalem itu dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan itu lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Tidak cukup sampai di situ. Di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi allah lain. Perbuatan bodoh Raja Ahaz disimpulkan dalam nas renungan kita hari ini. Semakin terdesak, Raja Ahaz semakin salah langkah dengan cara meninggalkan kehendak Tuhan Allah Yahweh. Untuk itu, sebagai penerapan dalam hidup kita, di dalam mengawali bulan baru, bulan November 2021 hari ini, mari kita waspadai tentang dua tipe orang dalam menghadapi keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang mendesak hidupnya. Tipe pertama adalah orang yang sungguh mau lari kepada Tuhan, datang untuk tetap menyembah, memohon petunjuk dari hikmat Tuhan itu sendiri. Semakin terdesak, ia semakin mendekat kepada Tuhan Allah pencipta dan pemeliharanya. Seperti seorang anak kecil yang ketakutan, maka ia berlari memeluk ayah atau ibunya. Tapi ada tipe yang kedua, yang adalah orang yang lari dari Tuhan. Ia menjauh dari Tuhan, semakin terdesak ia semakin panik dan mengambil langkah yang salah, mengambil langkah yang keadaannya justru akan semakin buruk. Ia berpikir langkah-langkah yang diambilnya itu akan memberikan hasil yang cepat dan pasti. Kalau orang lain ambil langkah itu dan berhasil tanpa peduli apakah langkah itu benar atau salah, mengapa saya tidak ikut mencobanya? Itulah tipe orang yang memang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa pencipta dan pemelihara kita. Seperti Raja Ahaz yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, dan kenyataannya itu, kecerobohannya itu seperti ini, justru membawa kehancuran dalam hidup pemerintahan di kerajaannya. Oleh sebab itulah,
Maka pada saat ini ketika kita sedang menghadapi hal yang terdesak, hal yang sifatnya mendesak diri kita itu, yang juga memancing supaya kita meninggalkan Tuhan dan Allah Bapa kita yang kita kenali di dalam Tuhan Yesus, dan terus di hati kita sesungguhnya Roh Kudus, bentuk kehadiran Allah yang senantiasa setia memelihara kita. Maka sebelum melangkah, baiklah kita senantiasa memohon hikmat daripadanya. Kita bertanya kepadanya, mohon petunjuk supaya kita tidak salah langkah. Janganlah menambah kehancuran dengan langkah yang buruk dalam hidup kita ini. Maka mintalah hikmat yang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, supaya kita tidak semakin salah di dalam melangkahkan hidup dan kehidupan kita di masa depan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami ketika kami boleh memasuki hari yang baru, di awal bulan yang baru, khususnya di bulan November ini. Maka kami sungguh-sungguh tetap harus datang kepadamu, menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu saja. Dan selalu mohon hikmat yang daripadamu Bapa, agar kami dapat menjalankan hidup sebagai umat-Mu, sebagai milik-Mu, bukan untuk semakin salah langkah, tetapi harus dengan langkah-langkah yang Tuhan urapi dan berkati. Ketika sampai saat ini juga kami dalam kondisi keadaan tubuh kami yang belum sehat, bahkan didera berbagai sakit, penyakit apapun juga yang sekarang sedang mengganggu kehidupan kami, termasuk akibat COVID-19. Oh Tuhan, tolong kami. Mujizat kesembuhan-Mu paling pasti terjadi dalam hidup kami, dan kami berharap jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Karena itu kami hanya bermohon di dalam satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup saja. Amin.